Selamat pagi semua brothers dan sisters. Kita sangat bersyukur, saya sangat memuji Tuhan di awal tahun ini kita masih suasana tahun baru, kita bisa dapat sharing komun yang luar biasa dan saya juga sangat bangga dengan semua kita yang ada di studio dengan perjuangan kita. Bagi jemaat ini adalah sebuah kebaktian, tapi bagi mereka ini adalah seperti di Taman Getsemani. Kadang-kadang keringat, darah bercucuran, mereka harus berdoa 3 kali dari bersujud sampai berlutut, sampai tengkurap, dan malaikat dibutuhkan untuk menguatkan mereka. Tapi terima kasih untuk jemaat yang selalu support kita ada di sana, banyak hal kadang-kadang teknis, kendala, tapi kita nggak mau itu menjadi satu kendala bagi hati kita untuk tetap fokus dan terarah kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih, bersyukur Bapa, banyak syukur, banyak pujian, banyak berkat yang kami bisa hitung. Betapa hebatnya Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, keadaan pikiran kami, keadaan perasaan kami, bahkan keadaan di sekitar kehidupan kami tahu Engkau adalah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus membangun hidup kami di atas dasar Kristus, karena kami tahu Tuhan, dasar yang lain tidak akan kuat, dasar yang lain akan goyah, dasar yang lain akan rapuh. Tidak ada satu dasar yang lebih kuat daripada pondasi hidup kami dibangun di atas Kristus. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu mengokohkan kembali iman percaya kami, pengharapan kami, kasih kami akan terus semakin strong, kuat, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Tuntunan Roh Kudus membimbing pikiran dan hati kami, dan juga Tuhan tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan saja. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya hari ini, benarkah Kristus fondasiku? Ini adalah pertanyaan bukan buat kita semua, ini adalah awalnya pertanyaan adalah buat diri saya sendiri. Karena saya merasa banyak hal terjadi sepanjang tahun dan banyak hal yang saya harus jalani dari tahun lalu sampai tahun ini. Masalah dan belum terselesaikan. Memang juga belum ada penyelesaiannya. Yang ada harus dijalani. Kadang-kadang harus dijalani karena itu benar, itu saja. Tapi saya membutuhkan satu fondasi yang kuat dalam diri saya. Kenapa saya harus jalani itu? Kenapa saya masih mau melangkah setiap hari? Kadang-kadang banyak hal yang tidak jelas, termasuk akan seperti apa 2021. Itu juga pertanyaan bagi saya. Kita membuat rencana bersama istri, rencana buat keluarga kami, rencana buat keluarga Allah di Depok, rencana buat keluarga Allah di Bogor. Apa yang akan kita lakukan 2021? Banyak terpikir, banyak keinginan, banyak pengharapan. Tapi ada masa yang kita butuhkan bukanlah jawaban solusi, tapi seperti yang kita butuhkan adalah fondasi yang kuat. Bagaimana kami sebagai jemaat, sebagai keluarga, kita semua sebagai saudara-saudari tetap kuat fondasinya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita mau ambil waktu bertanya juga hari ini. Benarkah hidup saya yang sekarang Kristus fondasinya? Atau diri saya, atau pekerjaan saya, atau hal lain. Kita akan belajar dari kitab 1 Korintus. Di 1 Korintus 1 ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe, ini adalah anaknya Tekui, tentang kamu, luar biasa si Chloe, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Keluarga Chloe menyampaikan apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus kepada Paulus, karena di kisah 18, Pauluslah yang memulai jemaat ini dari awal.
Di sana ada perselisihan di antara jemaat. Ini adalah jemaat yang paling banyak masalahnya di seluruh Alkitab. Pertama, perselisihan apa? Perpecahan, percabulan, perkara percabulannya mengerikan. Seorang anak bercabul dengan ibunya, kemudian ibu tirinya. Perkara pengadilan, jemaat kasus hukum. Dan mereka tidak bisa lagi menyelesaikan, masuk ke pengadilan. Penyembahan berhala, peran pria dan wanita tidak jelas, bolak-balik di sana. Ada satu gerakan feminisme yang kuat di dalam jemaat. Apalagi persembahan. Banyak sekali. Baru apalagi praktek karunia. Ini adalah jemaat yang paling banyak karunia-karunia di sana. Ada bernubuat, berbahasa roh. Tetapi semua menjadi perselisihan. Berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak ada juga jemaat lain yang punya begitu banyak karunia diberkati Tuhan selain Korintus. Tetapi pertanyaan saya, mengapa berkat Tuhan sesuatu yang luar biasa itu semua menjadi perselisihan? Ini kata-kata Paulus, respon Paulus ketika dia menerima semua kabar dari Chloe. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Bagaimana perasaan Chloe ketika dia menyampaikan seluruh masalah jemaat kepada Paulus, dan Paulus katakan seperti ini, saya sudah memutuskan, saya nggak mau tahu apa-apa di antara kamu, yang saya mau tahu hanyalah Kristus. Kita kan berkata Paulus tidak sensitif, Paulus tidak bijaksana, Paulus tidak mendengar, Paulus tidak mengerti perasaan kita. Paulus sebagai seorang pelayan tidak melayani kita. Kebayang nggak kalau setiap jemaat di Depok dan Bogor datang kepada kita, dan saya hanya bilang jawaban saya, Madame, saya memutuskan tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Dan kita akan berbicara seperti apa? Kita akan pulang sakit hati, marah, kesal, kritikal, komplain. Seolah-olah Paulus mengecilkan masalah yang ada. Seolah-olah Paulus tidak peduli masalah yang ada. Dan dia hanya bilang, yaitu Kristus. Pertanyaan saya, Pauluskah yang tidak sensitif? Pauluskah yang tidak bijaksana? Atau Pauluskah yang salah? Dikatakan Paulus selanjutnya di pasal 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dia tekankan lagi, tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain Kristus. Apa maksudnya? Dikatakannya begini, mengapa perhatian utama Paulus lebih kepada pondasi, bukan bangunannya? Lebih kepada Kristus, bukan krisis di dalam jemaat. Kalau kita telah kembali, mengapa terjadi perpecahan di dalam jemaat? Simple. Kalau ada dua orang bertikai, masalah utama mereka adalah bukan isu perpecahan itu, bukan konflik itu, tetapi dua-duanya tidak mempunyai dasar Kristus. Ketika menyelesaikan, yang satu berpikir perasaannya, yang satu berpikir pikirannya, tidak ada Kristusnya, yang gak ada selesai masalah. Isu utama di dalam gereja adalah bukan bangunannya, tetapi dasarnya. Kita punya dasar yang sama enggak? Pernah enggak kita berpikir bicara kepada seseorang, dia datang ke kita minta bantuan, dan kita ajak berdoa. Doa tidak menjawab masalah saya. Banyak orang datang ke kita minta ini masalah keuangan saya, dan kita ajak buka firman, dibilang, emang firman memberikan saya uang? Loh, pertanyaan saya, dasar kita apa hari ini? Masih Kristus? Atau udah dasar kita bisnis? Atau udah dasar kita uang? Bahkan hubungan kita bersaudara, berada sister di dalam jemaat hari ini, dasar kita masih Kristus atau udah perasaan, kebutuhan, keinginan? Kok keinginanku nggak dipenuhi?
Inilah yang mau dikatakan oleh Paulus. Masalah utamanya adalah bukan perpecahan, percabulan, perkara pengadilan, penyembahan berhala, peran pria wanita, apalagi perjamuan, praktek karunia. Bukan. Pertanyaan Paulus adalah di tengah semua perselisihan itu, di mana Kristus? Tidak hadir Kristus. Tidak dibawa dasarnya kepada Kristus. Jadi kita memutuskan segala perkara, menghadapi segala situasi, jika tidak dasar yang sama, common ground, Kristus, nggak nyambung kita. Suami istri berantem di dalam pernikahan. Harus dasarnya Kristus. Seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Makanya muncul kata-kata, suami kasihilah istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri. Seperti Kristus mati buat jemaat. Begitu juga kepada istri, tunduk kepada suamimu dalam segala hal, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ini adalah karena dasarnya Kristus. Harus Kristus dasarnya memutuskan, menyelesaikan. Itulah masalah terbesar kita hari ini. Bukan keuangan, bukan COVID, bukan masalah bisnis, bukan masalah kita tersinggung satu sama lain, tidak sensitif satu sama lain, tetapi karena tidak sama-sama berdasar di dalam Kristus. Amin. Kita lihat ini, gambar ini, siapa yang tahu ini gambar apa? Ini adalah disebut fondasi cakar ayam. Dan yang menemukan adalah insinyur asli Indonesia. Menariknya, fondasi disebut fondasi cakar ayam, tetapi inspirasinya adalah dari pohon kelapa. Nah, bingung kan? Bingung, karena ini butuh ditelah lebih jauh. Hanya orang yang di dasar Kristus yang akan mengerti ini. Amin. 1 Korintus 1 ayat 22-24, kita lihat nih. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Lihat. Orang Yahudi akan terima Yesus berdasarkan tanda atau mukjizat. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang Yunani ketika melihat Yesus, dia harus lihat hikmat atau filosofinya. Bagi Yahudi, dikatakan di ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Lihat nih, Kristus yang disalibkan, berita itu untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Kenapa batu sandungan? Karena bagi mereka, mana mujizatnya? Harusnya dia bisa menyelamatkan dirinya. Harusnya dia menyelamatkan kami dari penjajahan dengan kuasanya. Kenapa dia mati? Bagi Yahudi itu sandungan. Makanya dia disalibkan karena berbicara, bait Allah ini, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku dirikan kembali. Dia berbicara tubuhnya, batu sandungan bagi Yahudi. Karena Yahudi berpikir membangun bait Allah 56 tahun. Dan untuk orang-orang Yahudi itu suatu kebodohan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kenapa? Karena seperti ini bukan berhikmat banget. Masa seorang Tuhan, juru selamat, maha kuasa, mati jadi korban. Salib, jalan penderitaan. Saya mau tanya hari ini, bagi Kristen hari ini, jalan penderitaan ini, jangan-jangan sandungan bagi kita yang percaya mujizat. Jangan-jangan kita selalu berharap solusi atas seluruh masalah kita adalah mujizat. Di mana kita berdoa, besok keuangan kita beres, besok kesehatan kita beres. Itu bukan jalan salib. Bahkan mungkin kita seperti Yunani juga, kita melihat salib itu seperti kebodohan, gak berhikmat banget, gak keren, gak kesannya pinter, gak smart. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di mana perbedaannya? Kalau tadi Yahudi, dia bisa terima Yesus kalau sesuai dengan tanda-tanda yang diharapkan. Yunani menerima Yesus kalau sesuai dengan filosofi yang diharapkan. Yesus yang menyesuaikan kepada kita. Itulah Yahudi sama Yunani. Tetapi mau Yahudi, mau Yunani, mau kita, yang Tuhan mau terpanggil, kitanya yang menyesuaikan kepada Kristus. Mana ada bisa dibangun di atas bangunan, tetapi dia tidak mau terikat kepada pondasi. Dia harus ikut pondasi.
Kalau pondasinya ringan, nggak boleh dibangun bangunan berat di atas. Semakin kuat kita buat di atas, kita harus dalam pondasinya. Berarti semakin banyak masalah terjadi di dalam hidup kita, harusnya kita semakin dalam kepada Kristus. Amin. Kita nggak bisa lagi, dulu kita saat teduh setengah jam, itu membuat kita kuat. Hari ini masalah begitu besar, mungkin kita butuh duduk dengan Tuhan 2 jam. Berdoa 2 jam, bukan 2 kali, 20 kali. Yesus 3 kali untuk taat kepada Tuhan, kita mungkin 300 kali baru kita taat kepada Tuhan. Itulah dasar. Kalau kita berdasar di dalam Kristus. Pondasi kita seberapa kuat hari ini? Pondasi tidak akan terlihat. Bangunan terlihat. Tetapi pondasi yang menentukan bangunan itu akan tetap berdiri atau tidak. Amin jemaat. Poin saya 2 hari ini. Kalau Kristus pondasi kita, yang pertama, Kristus jadi hikmat Allah bagi kita juga. Kristus jadi kekuatan Allah, itu yang dikatakan tadi. Kalau kita pengikut Kristus, bagi kita Kristus bukan kebodohan, bukan batu sandungan. Apa maksudnya batu sandungan? Kayak tadi di awal saya katakan. Kita punya masalah keuangan, finansial, kayak tadi Polo cerita. Dan kita menyelesaikan itu, kita anggap kalau kita bicara Kristus harus benar Polo. Polo bilang enggak, kayak Kristus kayak batu sandungan, enggak dukung saya. Jadi bikin tersandung aja Kristus ini. Itu namanya, karena kita enggak bisa selaras kita bangunan kita, diri kita sebagai bangunan. Perengki udah khotbah, minggu sebelumnya kita adalah bangunan Allah. Kita enggak selaras kepada pondasi kita. Poin saya yang pertama. Jika Kristus adalah pondasi saya, berarti saya harus percaya, saya harus pegang Kristus hikmat Allah. Kristuslah cara pandang Tuhan. Kristuslah cara pikir Tuhan. Makanya dikatakan kita tidak pernah mengenal Tuhan, tapi kita mengenal Kristus akan mengenal Tuhan. Saya selalu ingat ini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Itu pisang barangan Medan tuh. Itulah saya waktu dipanggil, kebayang nggak? Saya duduk di situ jualan pisang barangan, Steve Carroll lewat, Andika lewat. Gimana malu saya? Andika bilang, mas, satu sisir mas, saya kasih kayak gini. Andika tawar lagi. Saya duduk di situ. Tiba-tiba kalau datang Andika, Carol atau Steve atau kalian, kalau yang datang Kamtip, kebayang nggak saya dorong gerobak saya ngacir begini? Tapi itulah saya ketika saya dipanggil Tuhan melalui satu orang yang percaya hikmat Tuhan. Apakah orang yang panggil saya pernah lihat saya sebagai orang terpandang? Enggak lah, saya aja lihat diri saya enggak terpandang. Kalian enggak ngomong saya jelek, saya udah bilang saya jelek. Kalian enggak usah bilang saya pendek, saya udah bilang saya pendek. Kita masih ingat enggak siapa kita dulu? Kita masih ingat, jangan-jangan kita merasa kita ini lebih tinggi, layak. Ini. Siapa saya? Di 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 30. Ini ada 2 hikmat yang membuat kita, kalau hikmat kita hikmat dunia, kita melihat diri kita tidak bijak. Bahkan orang dunia melihat kita, dikatakan kita tidak bijak, tidak berpengaruh, tidak terpandang, bodoh, lemah, hina, tidak berarti. Berapa banyak kita di dalam ruangan ini yang kita lagi ibadah ini, kita bisa melihat diri kita seperti tidak berharga. Saya mau katakan, berarti kita hanya punya hikmat dunia. Karena kita melihat, mengukur diri kita menurut kebijaksanaan dunia. Kita tidak terpandang. Siapa juga yang mau pandang kita? Bodoh, lemah, segala hal. Dunia ini melihat kita seperti itu. Tapi yang lebih gawat adalah dunia melihat kita seperti itu, kita ambil hikmat dunia itu, kita juga melihat diri kita seperti itu. Saya bijak kalau saya lulusan S3.
Saya orang berpengaruh kalau saya punya duit banyak, itu hikmat dunia. Saya akan terpandang kalau saya ini seorang influencer. Yang ada kita flu. Dapat flu-nya. Influencer enggak. Kita begitu melihat diri kita. Apalagi saya bodoh. Saya lemah. Saya hina. Orang belum hina kita. Kita udah hina diri kita. Pas orang hina tersinggung lagi. Loh, udah bilang kita hina, dihina tersinggung. Harusnya orang hina nggak tersinggung dong dihina. Bersyukur dong, bangga. Tidak berarti, kata orang Medan, siapa lawak ini? Awak ini siapalah? Ya kamu memang nggak siapa-siapa. Tapi saya mau kasih tahu, sekarang coba berpindah dari hikmat dunia kepada hikmat Allah. Coba kalau bukan Kristus dasarnya. Kalau bukan Kristus dasarnya, kita siapa? Dikatakan ketika kita pakai hikmat Kristus, karena Allah katakan Yesus itu adalah hikmat Allah, melalui Kristus akan nyata hikmat Allah. Allah melihat kita melalui Kristus dan dia katakan gini, John Sinaga dipilih, ditebus, dikuduskan, dibenarkan dalam Kristus Yesus. Amin. Kabar baik ini. Hari ini saya dikatain jelek. Saya tidak tersinggung lagi. Kenapa? Karena yang ngatain saya lebih jelek. Bukan. Karena saya di dalam Kristus. Nggak penting bagi saya. Orang jelek ini, orang tidak berpengaruh ini, orang tidak terpandang ini, orang bodoh, lemah, hina tidak berarti. Pisang barangan. Apa hubungannya? Dipilih, ditebus, dikuduskan, dibenarkan Allah. Saya bukan orang benar. Saya bukan orang kudus karena saya orang Medan. Saya ditebus karena saya seorang pendosa. Saya dipilih Tuhan dari sekian miliar manusia di dunia di dalam Kristus. Amin. Amin. Ini kabar baik 2021. Amin. Ini enaknya kalau Kristus dasarnya. Amin jemaat. Dibenarkan. Inilah hikmat Tuhan. Jangan lupakan hikmat itu. Jangan pakai hikmat dunia lagi. Hikmat dunia lagi akan terus membuat kita tidak beres masalah kita. Mari kita membangun fondasi kita di atas Kristus. Kita lanjut ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa maksudnya? Siapa kita ini yang berani menasehati Tuhan, mempertanyakan pilihan Tuhan? Kalau kita hari ini kembali kepada hikmat dunia, berarti kita penolakan kepada hikmat Tuhan. Kebanggaan terbesar saya adalah bukan saya pelayan, tapi saya murid Yesus. Amin. Saya anak Allah di dalam Kristus. Ini adalah kebanggaan saya. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Kenapa? Tuhan memikirkan saya. Tidak ada orang yang memikirkan John. Bahkan mungkin orang tua saya, papa saya tidak memikirkan masa depan saya. Tidak ada orang memikirkan saya. Tapi seorang yang hanya menjual pisang barangan di pinggir jalan, tidak ada harapan, punya orang juga. Tapi Tuhan dari atas sana berpikir tentang saya. Dan dia kirim Kengli untuk berbicara kebenaran kepada saya. Itu pikiran. Kalau Kengli nggak punya pikiran Kristus, dia lihat John, apaan sih ini orang? Apalagi Kengli kan Chinese ya. Dia lebih kecil dari saya, dia lihat saya. Tampang saya sekarang aja masih debt collector. Apalagi dulu. Kebayang gak itu? Tapi karena Kengli punya pikiran Kristus, dia lihat John Sinaga. Wow, ini ada harapan nih. Paling tidak ya jadi apalah gitu kan.
Saya mau kasih tahu hari ini, kalau kita ada di sini, kita murid Yesus, kita pengikut Kristus, itu adalah karena pikiran Tuhan. Allah memikirkan kamu siang dan malam, ratusan tahun sebelumnya. Dia memikirkan kita, dan dia kasih Yesus buat kita. Amin. Mari kita miliki pikiran yang sama. Jangan pikiran kita balik lagi kepada pikiran dunia. Itulah hikmat Tuhan, pikiran Kristus. Jadi pikiran kita akan menjadi orang yang berhikmat. Amin jemaat. Wow. Yang kedua dikatakan tadi, Kristus itu kekuatan Allah. Bukan hanya cara pikir Allah, tapi dia kekuatan. Kalau kita punya pikiran Kristus, itu juga adalah kekuatan. Amin. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin jemaat. Dunia akan selalu anggap kita bodoh. Jadi kalau ada orang menganggap kamu jadi seorang pengikut Yesus, seorang yang ikut cara Kristus dan kamu dibilang bodoh, kamu harus tahu berarti mereka binasa. Jadi gini, Kristen bodoh, kau balas, kau binasa. Enggak lah, enggak begitu, mana disuruh balas. Justru kita kasihan ke mereka karena mereka akan binasa dengan pemikirannya. Amin. Bukan Kristen yang malu menjadi seorang pengikut salib, bukan. Kita harus bangga karena ini kekuatan Allah. Amin. Bagi kita ini keselamatan, bagi mereka kebinasaan, bagi dunia ini kebodohan, tapi bagi kita ini kekuatan. Amin jemaat. Saya suka tadi komuninya Polo. Banyak terjadi di hidup mereka. Saya tahu Polo dan Yanti, saya tahu Yanti juga nggak sehat, ya kan? Mereka mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Tapi saya nggak pernah melihat Polo seseorang yang seperti yang mau menyerah, nggak pernah. Tidak pernah. Di kebun raya Bogor dia masih bisa nyanyi-nyanyi begini-begini. Ulang tahun gereja kita, itu Polo. Yanti juga sakit loh. Bukan sakit yang dimakan obat langsung sembuh, udah bertahun-tahun. Tapi mereka terus, saya datang ke rumahnya, saya bebas ngambil kerupuk apapun saya makanin dari warungnya. Habis sudah makanin, copotin, makanin domin lagi. Habis itu ini lagi, saya bayar nggak boleh katanya. Saya yakin jadi tetangganya Polo lebih enak kali. Saya saudaranya dari jauh, berarti kalau tetangganya boleh ngambilin tiap hari tuh. Ya kan, main Nelly pasti senang itu di sana. Saya mau katakan, salib kalau kita di dalam Kristus, ini kekuatan, pondasi kita kuat. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita punya Kristus yang kuat di dalamnya. Amin. Kita memikul salib, tapi Tuhan menanggung kita. Kristus memikul kita. Allah memikul kita. Baru kita pikul salib di atas Allah. Karena itu kata Yesaya. Aku adalah Bapa. Sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Wow. Wow. Kalian bayangin enggak? Tuhan menggendong kita. Apa artinya? Sampai masa putih rambut kita. Apapun kita, umur kita berapa, berat badan kita berapa, Tuhan sanggup gendong kita. Amin. Makanya saya nggak terlalu pusing diet. Tuhan bisa gendong saya kok. Ya kan? Sampai masa putih rambut saya, dia akan gendong saya. Kenapa? Karena bagi Tuhan, mau kamu pendeta, kamu direktur, kamu apapun, doesn't matters. Karena bagi dia adalah kamu anaknya. Dan Tuhan bilang, dan aku mau melakukannya. Tuhan menggendong kita. Jadi kita pikul salib, jangan kita pikir Tuhan suruh kita pikul salib, kayak kita sendirian. Enggak, kan pondasi kita Kristus. Kristus pikul kita pikul salib. Ya udah, sebenarnya kita duduk di bahu Kristus doang, salibnya gini. Yang jalan itu Kristus. Itulah hidup paling enak sebagai Kristen. Yang kita pikir adalah, kita pikir kita pondasinya.
Kita lanjut ya, firman Tuhan tetap luar biasa. 1 Korintus 9 ayat 22b sampai 23 dan 27. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau Kristus dasar kita, dan itu adalah kekuatan Allah, kita adalah kelasnya bukan yang fokus pada kebutuhan sehari-hari lagi, kedagingan. Fokus kita hidup adalah menyelamatkan jiwa. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan kita, kita menyelamatkan orang. Bahkan kita rela menjadi segala hal untuk hanya ada jiwa dibawa kepada Kristus. Kita rela melakukan segala hal kepada teman, kenalan, sekitar kita, sahabat kita, tetangga kita, orang sekitar kita boleh bicara tentang COVID. Kita akan bicara tentang Kristus. Karena kita tahu, hanya hidup yang dibangun di atas Kristus yang akan kuat. Karena kita bukan kekuatan kita. Kekuatan Allah loh. Kekuatan Allah. Kekuatan saya apa? Kekuatan saya apa? Terbatas dalam segala hal. Kekuatan Allah. Tapi kekuatan itu bukan hanya kekuatan untuk memenuhi kebutuhan kita, menghadapi seluruh situasi kita. Tapi kekuatan Allah ini adalah kekuatan yang menyelamatkan jiwa. Jiwa kita dan jiwa orang. Amin. Bahkan dikatakan, aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya. Demi Injil. Saya takut adalah seperti kita kembali ke awal di dalam jemaat kita, Depok dan Bogor. Ketika tidak ada dasar yang sama di antara kita Kristus, disitulah awalnya perselisihan terjadi satu sama lain. Karena kita nggak satu frekuensi di dalam Kristus. Kita nggak satu dasar pemikiran di dalam Kristus, satu dasar perasaan di dalam Kristus, satu dasar pemahaman di dalam Kristus, satu tujuan di dalam Kristus, satu kebanggaan di dalam Kristus. Akhirnya kekuatan kita sendiri kita pakai, capek kita, dan kita kehilangan kekuatan Allah. Amin. 1 Korintus 3 ayat 10b. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ya harus membangun di atasnya. Kita kan bangunan. Tadi kalau udah kita tahu Kristus pertama adalah sebagai hikmat Allah, itu yang pertama, pola pikir kita, pola pikir Kristus. Yang kedua, kekuatan kita, kekuatan Allah di dalam Kristus. Tapi kita harus membangun diri kita di atasnya juga. Apa tadi? Karena kita punya hikmat Allah, kekuatan Kristus, tetapi pilihan adalah bagi saudara-saudari sekalian. Tahun 2021. Apakah kita melihat tahun ini? Kita fokus melihat Kristusnya? Atau kita melihat tahun ini sebagai krisis? Jangan-jangan kita orang yang jago melihat masalah. Membesarkan masalah, melihat, mendeteksi masalah. Tapi kita nggak bisa mendeteksi dasar hidup kita apa? Kristus. Harusnya kalau kita di dalam Kristus, Kristus jadi kekuatan kita. Kristus jadi hikmat kita. Tahun ini adalah tahun pencobaan seperti komuni tadi. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, solusi, jalan keluar. Ingat tadi, Tuhan memberikan kita jalan keluar Tuhan apa? Diambil enggak masalahnya? Tidak. Kekuatan untuk menanggungnya. Itulah cara kerja Kristus. Jadi solusi Tuhan adalah bukan masalah diambil, tetapi diberikan kita hikmat. Melihat masalah itu, diberikan kita hikmat. Menghadapi masalah itu, tetapi kita juga diberikan Tuhan kekuatan menjalani dan menanggung masalah itu. Amin. Komplit. Karena ada masalah yang dengan hikmat bisa diselesaikan dalam satu kali penyelesaian. Ada. Tapi ada masalah yang harus dijalani, ditanggung. Ada pencobaan ditanggung. Dan Tuhan kasih kita
paket komplit. Perhatikan. Ambil waktu. Setelah khotbah ini pun kita ambil waktu. Perhatikan lagi hidup kita. Pertama yang kita perhatikan adalah, pondasi saya benar enggak Kristus? Kalau pondasi saya Kristus, berarti Kristuslah jadi hikmat saya. Artinya saya memiliki cara pandang, cara pikir Kristus, melihat segala hal, melihat diri saya, melihat orang lain, dan melihat situasi semuanya. Yang kedua, Kristus adalah kekuatan saya untuk menanggungnya, bukan sendiri. Bukan finansial saya, bukan aset saya, tetapi Kristus. Dari mana saya tahu bahwa Kristus kekuatan saya? Saya tidak hanya membereskan masalah-masalah dalam hidup saya, tetapi saya bermain di level menyelamatkan jiwa. Wow. Seorang Kristen yang Kristus kekuatannya adalah, dia tidak fokus dirinya, bahkan dia bisa fokus membantu orang lain. Amin. Tidak ada pondasi yang lain, hanya Kristus. Amin jemaat. Kita semangat untuk kita sebagai satu jemaat Depok dan Bogor. Kita akan melihat 2021 ini tentang Kristus. Ini tentang hikmat Kristus. Ini tentang kekuatan Kristus. Apapun krisisnya. Amin jemaat. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau Tuhan, Bapa kami, Allah kami, yang karena hikmat-Mu, Engkau melihat kami sebagai anak. Dosa kami tidak menghalangi Engkau memilih kami, menebus kami, menguduskan kami, membenarkan kami, dan hari ini kami punya hidup di dalam Kristus. Bantu kami Tuhan, tidak pernah lupa itu. Ini hal terbaik, terhebat, lebih daripada harta yang kami punyai. Karena kalau kami membangun pondasi kami di atas Kristus dasarnya, segala masalah kami akan ada solusinya dari Tuhan, bukan dari diri kami. Karena kami akan selalu punya hikmat Kristus menghadapi segala hal. Dan kami juga akan punya kekuatan Kristus untuk menanggung segala hal. Berkati jemaat-Mu. Berkati kami semua. Apapun keadaan kami hari ini, cukup kami mengambil satu langkah kembali kepada dasar yang kekal, kokoh, yang tidak tergoyahkan itu, yaitu Kristus. Cukup satu keputusan itu, dan Engkau akan menyambut kami kembali. Berkati kami semua Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.